Kami dari Deka Production. Selamat HUT RI ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Dinda Kirana. Saya bangga menjadi warga Jepara. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zainal Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Terima kasih Bapak Zainal Arifin sudah berkenan untuk hadir di studio kami di Deka Production. Dan di sini kami ingin bertanya seputar panti asuhan yang Bapak Arifin kelola. Namanya panti asuhan apa Pak itu? Mandiri Darul Quran. Mandiri Darul Quran. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa podcast Ngunsen Deka ya. Di sini Mandiri Darul Quran itu terletak di mana gitu Pak alamatnya? Ya, Mandiri Darul Quran terletak di Desa Suawal, tepatnya yaitu RT 3 RW 1 Suawal Pelonggo Jepara. Iya, RT 3 RW 1 itu berarti Jung Biru itu ya Pak ya? Kalau dari Jepara sebelum Jung Biru ada tower, belakang tower. Oh iya di situ ya, baik. Baik Pak Zainal Arifin, kami mau bertanya seputar Panti Asuhan Mandiri Darul Quran. Nah, ini mulai berdirinya kira-kira kapan Pak? Kalau mulai berdirinya awalnya itu tahun 2019. Tapi setelah resminya itu tahun 2020. Sudah berizin begitu? Sudah berizin, ada Menkumham, ada semuanya lengkap lah. Iya. Akte notaris semua iya, ada. Pak. Di situ ada berapa anak yang diasuh oleh Bapak Arifin? Untuk saat ini yang terdaftar di Yayasan Mandiri Darul Quran ada 50 anak yatim dan 1 yatim piatu dan ada 4 anak duafa. Oh, berarti ada 55. 55 kurang lebihnya gitu. Semuanya sistemnya bagaimana Pak? Itu banyak banget itu 55 anak gitu ya Pak ya? Ya, semenjak pandemi itu memang penambahnya sangat banyak sekali. Iya, Itu betul. semuanya dari lingkungan Desa Suawal untuk sementara, ya ada sebagian dari Sekuro, ada dari Mambak, itu hanya 1-2 anak. Yang banyak itu dari Desa Suawal sendiri. Mereka sekalian menginap di situ seperti ponpes begitu atau seperti apa pengelolaannya Pak? Nah, pengelolaannya untuk sementara ini dari rumah, jemput bola. Oh iya. Dari setiap ada kegiatan 1 minggu ada 3 hari kegiatan belajar matematika dan Al-Quran dan menghafal, dan itu dijemput dari rumah nanti diantar gitu. Oh gitu ya. Jemputan itu pakai apa Pak transportasinya? Ya, transportasinya ya kita untuk sementara ini pinjam, yang ada kalanya ya mobil sendiri. Ada sedikit mobil kecil lah untuk sepeda motor seperti itu, karena belum punya gedung. Untuk saat ini baru bangun gedung. Oh, bangun gedung. Nah, ini mungkin yang perlu disampaikan kepada masyarakat ya, terutama para donatur. Mungkin kita membutuhkan biaya untuk membangun gedung itu dengan mengelola sekitar 55 anak yatim dan duafa begitu ya Pak ya. Dan ini kira-kira apa sih yang perlu Bapak sampaikan kepada pemirsa kebutuhan-kebutuhan untuk mengelola panti ini? Ya, terima kasih untuk semua pemirsa bahwa Yayasan Mandiri Darul Quran itu berkomitmen kepada anak yatim dan duafa yang benar-benar tidak mampu, dibiayai mulai makannya, mulai sekolahnya, semuanya dibiayai. Adapun donatur-donaturnya ya dari lingkungan dan semua orang yang peduli dengan Yayasan Mandiri Darul Quran lewat rekening-rekening yang sudah dipunyai Yayasan Mandiri Darul Quran. Di antara ya BRI ada, Bank Jateng ada, dan juga BSI. Itu untuk sementara itu. Dari mulai tahun 2019 berdiri, sudah sekitar beberapa tahun kalau kita lihat sampai 2022 ya Pak ya. Ini ada 4 tahunan, hampir 4 tahun. Selama ini Pak pengelolaannya siapa yang membantu itu? Yang membantu tadi saya katakan ya dari lingkungan dan donatur-donatur yang benar-benar peduli, terutama yang donatur hamba Allah yang langsung transfer lewat rekening. Oh gitu kebanyakan ya? Gitu. Tidak seperti mau disebutkan namanya. Ini, ya. Seperti bangun ini ada orang yang mau kasih uang 50 juta, dibilang orang tidak usah disebutkan orangnya ya, sudah aja buat itu gitu, seperti itu. Oh gitu. Selama ini juga sudah berjalan begitu Pak untuk dana dan lain-lain?
Ya, di samping dibantu oleh masyarakat dan donatur, juga sekarang kan terdaftar di Kemensos. Ya, termasuk iya. LKSA, dan kita juga berusaha untuk mendaftarkan di Kemenak. Kalau terdaftar di Kemensos dan Kemenak, otomatis ada bantuan tersendiri dari situ, Pak? Untuk tahun ini alhamdulillah anak-anak mendapatkan bantuan 13 juta. Alhamdulillah. Iya, Lebih itu lah, dari Kemensos. Kemensos ya, baik. Dan baik. ada juga bantuan sebuah sembako, itu sudah sering. Kalau dengan Kemensos sudah akrab. Oh, iya. Alhamdulillah. Sudah akrab. Berarti sedikit banyak ada dong gitu ya. Ya alhamdulillah. Iya, gini Pak, sampai detik ini pendidikan apa saja yang diajarkan kepada para anak-anak panti itu dalam melakukan supaya mereka itu semakin hari semakin lebih baik, meningkat, karena notabene anak-anak panti kan memang butuh perhatian. Gimana sih caranya gitu Pak? Ya terima kasih. Itu dari awal kita nih dengan teman-teman itu melihat anak yatim itu kan hanya dikasih uang aja. Setelah itu habis buat apa, beli pulsa, buat apa, yang lain tidak ada gunanya. Nah kita berpikir bagaimana anak-anak yatim itu bisa mandiri dan uangnya itu bisa bermanfaat untuk kedepannya gitu. Nah maka dari itu Yayasan Mandiri Darul Quran berdiri untuk membackup itu semuanya. Ya dikasih materi seperti kita matematika, menghafal Al-Quran, kadang ada outbound keluar, ya bermain, ya pokoknya diberi bekal pendidikan lah. Nah tahun ini alhamdulillah anak kami yang di Mandiri Darul Quran ada yang dapat beasiswa ke ICBNS Sidoarjo. Mulai SMP nanti sampai perguruan tinggi gratis. Alhamdulillah. Nah, itu Berarti juara pinter 5 matematika se-Indonesia. Wah, keren dong. Baik Pak. Ini yang menarik di sini Pak ya, soal pendidikan tadi seperti yang Bapak sampaikan. Tentunya butuh seorang guru yang aktif gitu, memberikan pelajaran kepada mereka. Gurunya ada berapa Pak itu Pak? Kalau guru matematika untuk saat ini ada 3 orang, dan guru Al-Quran semuanya hafidhoh itu ada 3 orang. Termasuk Bapak? Ya kami hanya dari belakang. Yang pertama kali memang saya, tapi setelah banyak relawan-relawan yang masuk, kami mendorong anak-anak muda untuk berkreasi. Mengajarnya di lokasi itu Pak? Di lokasi. Tapi nggak muat, karena nggak muat itu akhirnya kita bikin gedung baru. Sudah bisa ditempati gedungnya? Baru mulai 1 bulan ini. Ini baru selesai pondasi. Oh iya. Berarti mereka shift-shiftan gitu untuk supaya gedung itu bisa muat gitu Pak? Ya sementara ini kan belajarnya di musola. Kalau di musola ada kegiatan nanti ya di rumah gitu. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa ini jumlah anaknya meningkat karena kemarin ada pandemi. Sebetulnya seperti apa sih Pak kalimat ini? Kami menggarisbawahi loh Pak. Pandemi ini kayaknya menjadi sesuatu yang benar-benar penderitaan buat anak-anak gitu loh Pak. Gimana sih Pak itu sebetulnya? Ya nyatanya kalau di desa saya kan kemarin itu hanya ada 50 anak yatim mungkin yang aktif. Setelah ada pandemi kan banyak orang tuanya yang meninggal. Karena COVID itu kan banyak sekali. Akhirnya ada ratusan orang yang meninggal dan meninggalkan anak-anak yang belum dewasa. Benar-benar sangat memprihatinkan ya Pak. Di sini kita menggarisbawahi bahwa pandemi ini benar-benar membawa penderitaan buat anak-anak generasi muda tersendiri, termasuk yang Bapak sampaikan bahwa ini benar-benar nyata, real, terjadi kelonjakan jumlah anak yatim di Kabupaten Jepara gara-gara dampak pandemi COVID-19. Aduh, merinding Pak saya Pak. Ini kira-kira menurut Bapak Arifin ya, solusi-solusi yang harus dilakukan oleh kita semua generasi muda yang benar-benar butuh perhatian ini Pak. Untuk kita, oleh kita, para orang-orang tua, siapkah kita gitu Pak? Seperti apa itu dari pandangan Bapak Arifin? Kalau menurut pandangan kami ya memang kalau anak yatim pasti kalau sudah ditinggal orang tuanya yang nama yatim itu kan tanggungan semua orang. Terutama di lingkungan kita sendiri karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau sayang dengan anak yatim di lingkungannya maka kelak di surga bersama Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan isyarat dengan 2 jari. Jadi nanti di surga 2 kali ini seperti itu. Seperti apa Pak 2 jari di surga 2 kali itu maksudnya? Ketika Rasulullah yang di atas, kita yang di bawahnya. Dekat sekali gitu.
Nah, maka itu kami mengajak kepada semua orang yang mau peduli dengan anak yatim, ya mari kita bergabung dengan Mandiri Darul Quran di Suawal. Amin, semoga. Insya Allah kami amanah karena kami dikelola dengan semua anak muda dan tendensinya hanya ingin sosial dan peduli dengan anak-anak yatim yang betul-betul ditinggalkan induknya, yaitu ayahnya yang memberi makan, yang memberi minum, yang memberi segalanya, tapi tiba-tiba ditinggalkan. Itu sangat luar biasa. Dan ada kisah yang luar biasa dari anak yatim itu, ada kadalannya itu saya ajak outbound keluar itu bermain, Bu. Di situ dia bilang, Pak, saya sejak kecil sampai dewasa ini tidak pernah diajak seperti ini, Pak. Dan lagi kemarin ke Semarang itu makan di restoran dari Saloka, saya ajak bermain itu. Makan di rumah makan itu tiba-tiba setelah kita bayar ke kasir bilangnya sudah ada yang bayar, Pak. Itu real, ndak main-main, bisa dicek kepada dan restorannya. Tadi sempat Bapak sampaikan bahwa mereka main-main diajak outbound dan itu adalah pengalaman yang pertama katanya. Itu luar biasa. Kayaknya netes nih. Mohon maaf. Yeah. Saya nggak bisa gimana ya Pak, membayangkan kayak gini tuh ngerasa bahwa memang itu butuh perhatian banget gitu Pak. Yang betul itu. Kayak gimana sih Pak mereka itu? Kami jadi ya alhamdulillah kan kalau di tempat saya di Yayasan Mandiri Darul Quran yang dikelola teman-teman muda itu memang setiap ada kegiatan seperti ngaji atau apa itu dikasih makan, dikasih minum, dan setiap hari Jumat ini dikasih uang. Kalau dikasih uang itu sebenarnya awalnya untuk jajan, tapi kita berpikir bagaimana uang ini bukan untuk jajan saja. Saya bikinkan rekening anak-anak itu. Jadi gini Pak, kami kalau sudah berbicara anak yatim itu memang nggak kuat rasanya itu di sini itu terharunya itu nyampe hati gitu Pak. Jadi kira-kira mereka itu sampai bagaimana itu kita bisa membayangkan kayak gimana gitu saat mereka ditinggalkan orang tua sehingga menjadi anak yatim sebanyak itu begitu ya. Di Kabupaten Jepara ini mungkin banyak tempat-tempat yayasan untuk menampung anak yatim ini banyak gitu. Tapi kalau tak lihat di Darul Quran, Mandiri Darul Quran ini bahkan lebih banyak gitu Pak. Biasanya kalau kami survei itu ada 20, 25, 30, bahkan ada yang 15 begitu. Ini kok kayaknya cukup signifikan jumlahnya, dan itu tadi sempat Bapak sampaikan ini berkat bukan berkat ya, ini karena musibah ya, bukan musibah pandemi COVID-19 kemarin itu memang membuat kita prihatin gitu Pak. Seperti apa sih Pak kira-kira menurut Bapak untuk perhatian kita sebagai orang tua kepada mereka harusnya bagaimana? Untuk semuanya sajalah Pak, para dermawan, para donatur di Kabupaten Jepara ini semoga ternyuh hati kita gitu, bisa ikut memberikan sesuatu untuk mereka. Seperti apa Pak? Ya terima kasih. Kalau mau bantu di Yayasan Mandiri Darul Quran ya bisa langsung datang atau lewat transfer ya bisa, semuanya nanti dikondisikan. Yang jelas anak-anak yatim yang dikelola Mandiri Darul Quran itu ya diberi bekal dan sekolahnya memang difasilitasi. Kalau mau mondok ya nanti mondoknya difasilitasi, dicarikan tempat maunya kemana gitu. Seperti tahun ini kita mengantar anak-anak ke Mada sini, ada mungkin ada 4 anak kita kirim ke sana. Itu yang lain ada yang di Jepara, pokoknya lingkungan Jepara ya ada, di lingkungan Pati ya ada, yang satu itu yang pergi ke Sidoarjo itu yang jelas beasiswa, semuanya dibiayai sana. Sekolah mereka bagaimana Pak itu Pak? Kalau di rumah sekolahnya maunya apa, keperluannya apa, kalau bilang langsung dikasih, semuanya diusahakan. Jadi insya Allah para donatur yang mau menginfakkan, mensedekahkan hartanya ke Yayasan Mandiri Darul Quran, semuanya dipergunakan untuk fasilitas anak-anak. Iya. Tapi ya terus terang bukan untuk fasilitas anak-anak terus untuk dikasihkan semua anak ya enggak. Ya administrasinya semuanya ya dibiayai dari situ. Sebab nanti kalau saya takutnya akadnya harus diberikan anak semua lah, kita untuk apa itu biaya bimbingan dan anak gurunya iya. Kan butuh paling enggak uang minum lah. Iya. 1 bulannya ya paling tidak atau
10.000 atau 20.000 itu kita kasih uang bensin gitu. Dan itu untuk memberikan kepada mereka para anak yatim itu nggak harus dihabiskan sekali kan Pak, mungkin diajarkan untuk menabung, diajarkan untuk menghemat, untuk bekal masa depan, atau seperti apa Pak dalam pengajarannya itu? Dilatih menabung atau bagaimana itu? Kita latih menabung tadi seperti yang saya katakan dari awal. Saya bikinkan tabungan, yaitu tabungan ya sementara untuk BMT yang muda. Oh gitu tuh. Ya. Kalau bank yang resmi kan KTP-nya belum punya. Iya betul. Nah untuk sementara itu kerjasama dengan BMT yang terpercaya, dan alhamdulillah BMT yang mau bantu, yang mau dititipi uang anak itu ya setiap bulannya atau setiap tahunnya ya sedikit banyak mengkasih. Mendonasikan kepada Yayasan juga Mandiri ada tambahan gitu ya buat anak yatim itu, tidak hanya sekedar menampung uang mereka, tapi dari BMT itu sendiri ada bantuan begitu, mungkin disisihkan dari dana itu untuk mereka gitu ya Pak. Kalau orang tuanya yang pintar itu biasanya dibikin uangnya itu akhirnya kalau sudah banyak didepositkan. Ya di BMT itu juga. Tapi mereka sekolahnya di Darul Quran itu atau ada sekolah lain yang lain. Semuanya menyebar di situ karena Darul Quran kan baru anak muda. Baru muda, belum punya fasilitas seperti sekolahan belum punya. Untuk saat ini hanya sekedar membuat gedung untuk fasilitas kegiatan anak-anak nantinya biar nyaman. Ya dari rekan-rekan semua pengurus itu inginnya membuat Yayasan Mandiri Darul Quran ditempati anak yatim du'afa itu benar-benar nyaman gitu loh. Bukan hanya sekedar membuat suatu tempat tidur, enggak, tapi buat tempat dia bermain, belajar, bersinggah di situ, tidur di situ, tapi dia benar-benar merasa nyaman gimana gitu. Makanya anggarannya itu bikin gedung ini sampai 6 miliar. Anggarannya butuh dana 6 miliar. Sekarang ini sudah terbangun berapa persen Pak? Ya kurang lebih baru pondasi tadi. Itu semuanya dari donatur. Seperti besi ya datang sendiri, batu bata datang sendiri, tidak bisa mengeluarkan uang. Kita saat ini hanya mengeluarkan uang untuk membayar tukangnya saja. Baik Pak, mungkin perlu Bapak sampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan bantuan ke panti asuhan Darul Quran ini Pak, supaya yang lain tergerak hatinya untuk ikut membantu juga. Siapa saja itu Pak? Silakan. Terima kasih kepada semua donatur, terutama yang donatur kakap itu yang saya kenal dan belum saya ketahui beliau siapa. Itu kalau notanya ke rumah itu namanya Pak Bono. Itu yang luar biasa, yang membelikan tanah tiba-tiba 100 juta, 200, kemarin membelikan blung yang harganya 8 juta, mau bikin sumur bor ya dikasih uang lagi 8 juta. Itu semuanya dari satu orang, tapi saya belum pernah ketemu orangnya. Luar biasa. Dan mau silaturahim ke beliau pun jangan dulu katanya gitu aja bilangnya. Dan kemarin juga dari komunitas mebel internasional Semarang ya datang satu bis ke Mandiri Darul Quran untuk memberikan donasi berupa sembako. Alhamdulillah untuk kebaikan anak-anak nanti 10 Muharram ini sudah ada. Ini kan bulan Muharram, bulan santunan anak yatim, nanti tanggal 10 ya Pak, biasanya seperti itu di semuanya digalakkan. Semoga dengan adanya podcast ini tidak hanya seperti yang Bapak Arifin sebutkan tadi, semuanya sajalah kita bagi rata begitu ya Pak. Mungkin di Kabupaten Jepara ini ada panti asuhan berapa, kita hitung jumlah anaknya, jumlah anak yatimnya ada berapa. Kalau di Darul Quran ini kayaknya banyak banget. Jadi mungkin lebih persentasenya lebih condong ke Darul Quran. Semoga bangunannya cepat jadi ya Pak. Amin. Tidak hanya pondasi saja, kita juga berharap, dan semoga kita juga bisa menyisihkan sedikit nanti. Kita berusaha dari semua aja, dari teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman nanti ada yang ingin mendonasikan, itu kira-kira seperti apa Pak sistemnya itu? Baik, bisa saya bantu baca Pak untuk pemirsa podcast. Ya, ini yang pertama ini yang saya pegang ini rekening BSI atas nama Yayasan Mandiri Darul Quran. Nomor rekeningnya 1152861839. Yang kedua adalah Bank Jateng dengan nama Yayasan Mandiri Darul Quran, Yayasan Mandiri Darul Quran dengan nomor rekening 3015225903. Saya ulang, nomor rekening 3015225903.
Ini Bank Jateng. Kemudian selanjutnya ini BRI ya Pak ya. BRI atas nama Yayasan Mandiri Darul Quran dengan nomor rekening 00220106066539. Ini BRI. Semuanya atas nama Yayasan Mandiri Darul Quran. Ke depan untuk panti asuhan ini kira-kira mau dibawa kemana gitu Pak? Murni untuk pendidikan Al-Quran atau umum atau merata gitu? Kalau dari awal kami yaitu keinginannya dari semua pengurus itu ya untuk kemaslahatan anak yatim, bukan fokus dalam belajar Al-Quran itu tidak, tapi kita sebagai umat Islam memang harus itu dasar. Al-Quran harus kita kenalkan dan harus kita pahamkan. Awalnya kita berpikir dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah ikon khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang ada manfaatnya. Maka lewat dari itu terus kita bergerak untuk kebaikan anak-anak itu yang nanti yang benar-benar membutuhkan orang tua. Nah, lah kita berusaha menjadi orang tua, dan tapi kita sadar bahwa kita tidak sempurna, pasti banyak kekurangan. Tanpa dukungan para donatur, para agenia yang mau peduli dengan anak-anak yatim kepada Mandiri Darul Quran, tentu kita tidak bisa apa-apa. Itu harapan kami, semoga nanti ada manfaatnya ke depannya. Ya pokok kita pikirkan pendidikannya itu sampai benar-benar dia kata-kata mandiri, bisa mandiri. Maka sampai SMA itu kalau dia masih belajar masih kita biayai, dan kategori itu adalah du'afa. Sebab menurut fikih klasik itu kalau anak yatim kan kalau sudah berumur 15 menurut umur. Kalau menurut situasi kondisi lapangan kalau sudah mimpi basah atau sudah haid itu sudah tidak yatim. Iya. Tapi kalau kita melihat kebutuhan anak kan masih kecil, kadang 9 tahun sudah haid. Kadang sudah mimpi. Kadang kalau sudah dikatakan tidak yatim, dia masih perlu bantuan. Kan kasihan sekali itu. Iya. Nah, itu saya buatkan maka namanya yatim piatu dan du'afa. Gitu. Baik Pak, ini cukup membuat kami semua terpanggil untuk memberikan sesuatu yang sedikit meringankan beban mereka ya, semua dari masyarakat Kota Jepara. Semoga semuanya terpanggil. Amin. Karena ini mumpung bulan baik di bulan Muharram ini, dan kepada pengelola Bapak Arifin semoga diberikan kesabaran, diberikan kelonggaran rezeki untuk mengelola panti asuhan tersebut sehingga menjadi panti asuhan yang lebih besar dari saat ini Pak. Meskipun saat ini kondisinya belum seperti yang diharapkan, tapi semoga kedepannya semakin lebih baik lagi. Amin. Harapan kita semua ya Pak ya. Amin. Dan dari saya juga semoga semuanya diberikan ketabahan, kesabaran, dan terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Bapak Arifin terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepara itu kota yang mempesona, pantai yang indah, elok dipandang. Ombaknya yang bergulung-gulung, semilir angin yang menenangkan hati. Jepara itu kota penuh seni, membuatku jatuh hati. Sebuah kayu yang menjadi mahakarya oleh tangan-tangan terampil. Jepara itu kota yang tersohor, bumi Kartini yang mempesona. R.A. Kartini, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, putri-putri pengharum nama bangsa. Jepara itu kota yang kuat. Ayo terus semangat agar kita terus maju. Kami dari Deka Production. Selamat HUT RI ke-77. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya Dinda Kirana. Saya bangga menjadi warga Jepara. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia.